Baik, Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim. udah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok analisis diagram point of sale yang diketuai oleh saya, Swanli dengan NPM 54, dan anggotanya itu ada Danu Damara dengan NPM 30, Diptistika NPM 04, Inggia Datun NPM 38, dan Siti Juleka NPM 51. Adapun mata kuliah yang sedang didiskusikan yaitu analisis perancangan sistem yang diampu oleh Bapak Ahmad Hanafi. Dan tema yang kami angkat kali ini adalah point of sale dari McDonald. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait flowchart. Nah, jadi di sini tuh ada point of sale McDonald, yaitu alur pembelian. Nah, di sini ada tiga bagan, yaitu ada yang pelanggan, penjualan, dan sistem. Menurut revisi dari Bapak Hanafi, kita menggunakan metode yang by offline, daring, jadi bukan dari sistem ya. Kalau yang pertama sistem, setelah direvisi kita jadinya by offline. Adapun yang pertama dimulai dari customer, itu memilih lokasi counter, kemudian kasir menginput nama pelanggan, kemudian dijadikan data pelanggan. Kemudian customer memilih barang item dan memilih barang item, kemudian dimasukkan di input item jual. Kemudian setelah di input item jual, melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu dimasukkan ke dalam transaksi pembayaran. Setelah input transaksi pembayaran, kemudian melakukan cek pembayaran, apakah sudah dibayar atau belum. Kalau misalkan sudah, nanti dilanjutkan, yaitu ada nota pembayaran sama transaksi penjualan. Kemudian setelah nota pembayaran diberikan kepada pelanggan, kemudian selesai. Kemudian pesanan akan diantarkan ke pelanggan. Itu flowchart point of sale secara garis besarnya. Kemudian kalau secara prosesnya, kalau misalkan kotak ini dari lokasi counter sampai ke input nama pelanggan, itu pemrosesan. Sedangkan data pelanggan itu bentuknya itu melambangkan dokumen. Jadi dokumen data pelanggan. Kemudian kalau yang cek pembayaran itu segi 4 melambangkan eh, transaksi sudah atau belum. Kemudian dilanjutkan dengan nota pembayaran yang berbentuk dokumen dan selesai. Baik, itu penjelasan dari point of sale, flowchart dari point of sale McDonald di alur pembelian. Kemudian dilanjutkan yang kedua oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua adalah DFD atau Data Flow Diagram level 1. Nah, jadi di sini yang siklus pertama adalah pelanggan datang ke offline store, kemudian datang ke kasir untuk memilih menu pesanan. Nah, kemudian setelah itu, setelah pelanggan memilih pesanan, kasir akan mencatat data pembelian berupa daftar menu pesanan, dan bagian kasir akan meneruskannya kepada bagian dapur untuk mengecek bahan baku yang digunakan untuk membuat pesanan tersedia atau tidak. Nah, kemudian setelah itu ketersediaan bahan baku akan dikonfirmasikan kembali kepada bagian kasir untuk disampaikan ke pelanggan terkait pesanannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara dan Udamara. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Julaika terkait dari data flow diagram tadi. Untuk setelah bahan baku tersebut, ketersediaan bahan baku disampaikan kepada pelanggan terkait pesanannya, jika pesanan ready atau tersedia, pelanggan melakukan pembayaran ke kasir dan pelanggan akan mendapatkan bukti pembayaran dan nomor antrian. Di sisi lain, kasir membuat data bukti pembelian barang dan data pembayaran untuk diserahkan ke kepala toko. Setelah itu, jika pesanan tidak tersedia atau tidak ready, maka pelanggan bisa mengganti pesanan ataupun membatalkan pesanannya. Kemudian untuk diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk diagram yang ketiga itu ada konteks diagram. Di sini terdapat 4 aktor. Yang pertama itu ada pelanggan, admin, kasir, dan owner. Nah, dari sisi pelanggan itu terdapat data pembayaran, data pembelian, dan data pelanggan. Kemudian nantinya akan diinput ke sistem atau aplikasi POS. Nah, kemudian dari aplikasi POS itu nanti akan muncul atau memberikan data nota pembayaran kepada pelanggan. Nah, kemudian aktor yang kedua itu ada admin, di mana admin itu menginput data admin kepada sistem atau kepada aplikasi POS. Kemudian yang ketiga itu ada kasir, di mana dari aplikasi POS itu kemudian nanti akan diserahkan kepada aktor kasir berupa data pembelian dan data pembayaran. Nah, yang terakhir itu ada owner, di mana dari sisi owner itu nanti akan menyerahkan data ownernya atau menginput data owner ke aplikasi POS, dan dari aplikasi POS itu nanti akan dirincikan atau dilaporkan berupa laporan transaksi penjualan dan laporan persediaan barang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu dekomposisi. Di dalam dekomposisi ini ada 4 subsistem, yaitu yang pertama subsistem pemesanan, yang kedua ada subsistem pembayaran, dan yang ketiga ada subsistem pemrosesan. Di dalam subsistem pemesanan yang pertama 1.1 ada
memilih produk. Terus yang kedua, 1.2 ada memilih metode pembayaran. Lalu 1.3 mencetak nomor antrian. 1.4 menunggu pesanan. Lalu pada subsistem pembayaran, 2.1 menerima antrian, lalu 2.2 mengecek pesanan, 2.3 menerima pembayaran, 2.4 mencetak struk. Lalu dilanjutkan pada subsistem pemrosesan. 3.1 menerima pesanan, 3.2 mengolah pesanan. Baik, itu tadi sudah dijelaskan ada 4 diagram dari kelompok kami, yaitu ada flowchart, data flow diagram, konteks diagram, dan dekomposisi. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami kali ini dapat memenuhi kriteria penilaian untuk tugas analisis perancangan sistem. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.